Ada. Ada ukuran ya. Bendahara. Sebagai bendahara pembangunan ya. Oke. Apakah Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Sion Kanonan pernah mengajukan permohonan untuk dana hibah ke sinode atau bagaimana? Bisa saudara jelaskan? Ya, saya sebagai bendahara kurang tahu. Tapi apa yang ditahu terkait dengan itu? Terkait dengan dana yang masuk? Ketika ada hari ulang tahun jemaat Bukit Sion tahun 2020 dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara. Oke, selanjutnya Di situ kami sebagai panitia ada di bagian belakang ya. jadi dengar ternyata ada bantuan dari sinode. Oh, bantuan dari sinode. Iya. Tahun 2020 itu mendengar. Iya. Selanjutnya, dapatkah yang ibu dengar itu, bantuan itu yang disampaikan itu, dapatkah Gemim Bukit Sion Kanonan Iya. menerima? Ada. Iya, menerima. Kapan itu? Bulan Januari tanggal 21 21 Januari tahun 2021 2021. Jadi menerima. menerima. Gemim Bukit Sion Kanonan itu menerima melalui apa? Apakah menerima secara tunai? Secara tunai Secara tunai berapa jumlah yang diterima? 50 juta. 50 juta, oke. Jadi diterima secara tunai 50 juta jumlahnya. Siapa yang menyerahkan uang 50 juta itu? Ya, diterima langsung di kantor sinode. Oke, terima di kantor sinode. Bagaimana sehingga Gemim Bukit Sion Kanonan itu menerima uang tersebut di kantor sinode? Apakah ada pemberitahuan, undangan kah atau apa? Ya, ada pemberitahuan. Saudara kasih tahu ada pemberitahuan. Pemberitahuan dari siapa kepada siapa sehingga Gemim Bukit Sion Kanonan itu menerima uang 50 juta itu tunai di kantor sinode? Dari ketua jemaat. Ketua jemaat ya. Ketua jemaat menerima informasi undangan kah atau apa? Yang saudara tahu saja. Ya. Apa yang saudara tahu? Disampaikan oleh ketua jemaat bahwa uang yang Disampaikan sebelumnya di tahun 2020 itu sudah ada. Sudah ada. Jadi, disampaikan kebenaran bahwa kita akan ke kantor sinode untuk mencairkan dana. Oke, untuk mencairkan dana itu. Gemim Bukit Sion rencana anggaran menjadi dokumen pendukung. Adakah? Apa yang disebutkan itu? Ada BAP tanggal 16 Desember 2025 atau 24. Ibu diperiksa 16 Desember 2024. Ya. Ada pertanyaan nomor 23. Ya. Pertanyaannya begini, Bu. Jika demikian, apakah laporan pertanggungjawaban jemaat Gemim Bukit Sion Kanonan wilayah Kawangpokan 2 untuk penggunaan uang sejumlah 50 juta tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Jelaskan. Ibu mengatakan begini, untuk kegiatan dan pembelian yang dilaksanakan pada laporan pertanggungjawaban ada benar. Namun untuk tanggal tertera pada bukti pembayaran tidak sesuai karena kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2020, bukan pada tahun 2021. Keterangan ini dengan penjelasan ibu tadi apa berbeda? Tidak, sama. Tadi beliau bilang Sama keterangan dia. Dia bilang kegiatan 2021 ibu terangkan. kalau di sini Pak, 2020. Kegiatan apa ini yang ibu maksud dilaksanakan dengan benar? Kegiatan yang menjadi kebutuhan
jemaat Benediction salah satu. Belanja, perbaiki itu semua Iya. itu benar. Iya. Maksudnya benar itu tahun 2021 21. bulan-bulan setelah terima doi. Iya. Terima Januari. Iya. Januari akhir atau Februari dikerjakan itu kegiatannya. Iya. Ya, Iya. itu benar. Benar. Terus apa tentang bukti pembayaran yang ibu bilang untuk tanggal dan tertera pada bukti pembayaran tidak sesuai? Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya karena Ibu tadi bilang ada petunjuk. iya, kami Petunjuknya hanya bagaimana? petunjuk dari sinode bahwa uang yang diterima kalau sudah mau dibelanjakan dibuat di bulan Desember karena mungkin itu yang Kalau belanja, maksudnya notanya. iya, nota. Betul, Iya. jangan saya Iya, mungkin nota di bulan notanya Desember. tertulis Desember, seolah-olah belanjanya di bulan Desember. Begitu ya? Iya. Jangan rubah-rubah lagi kalau memang seperti itu. Iya. Sesuai petunjuk. Ya, Iya. petunjuk dari Sinode. ibu bilang dari pekerja di gereja situ. Nah, dari sinode lewat BPMJ sampaikan ke saya sebagai pengarah. Untuk kegiatan yang ibu katakan tadi itu menghabiskan biaya berapa? Apakah hanya 50 juta itu ataukah ada uang gereja juga yang ditambahkan untuk pembelanjaan? Yang tidak ditambahkan dengan uang jemaat atau gereja. Hanya 50 juta itu memang dibelanjakan semua. Tetapi terpakai semua Iya, semua terpakai. untuk fasilitas-fasilitas gereja Iya. dan pembangunan yang ibu akan Iya, Pak. yang benar berarti semua pembelanjaan yang ada di kwitansi itu item pembelanjaannya benar, Pak. Iya. Cuma tanggal yang berbeda kan. Kemudian panitia atau ibu sendiri pernah diperiksa BPKB? Tidak. Tidak pernah. Iya. Ibu tidak pernah diundang BPKB untuk ditanya-tanyakan tentang nota-nota kwitansi dan lain-lain. Tidak. Tidak. Jadi keterangan yang ibu sampaikan ini cuma ibu sampaikan di polisi. Iya. BPKB tidak menjelaskan, tidak menanyakan sesuatu. Terima kasih. Khusus ibu ini ya, khusus dana yang 50 juta itu. Pada waktu ada pemeriksaan di sana tentang periode tentang pemakaian dana itu, ada tahu ada ahli dari Politeknik ke sana? Ada. Ada. Ibu hadir di situ. Hadir. Apa dia pemeriksaan apa yang dilakukan? Memeriksa semua yang dikerjakan. Dikerjakan. Iya. Yang 50 juta itu oke, tadi sudah jelas bahwa ibu bilang tentang pergantian sing apa segala tuh. Iya. Berarti yang 50 juta itu bukan bangunan baru, tempel-tempel lah, rehabilitasi begitu. Yang dana 50 juta itu dari dana hibah itu dari sinode itu berarti kan semacam rehabilitasi aja. Iya. Rehabilitasi aja. Bagaimana yang sarjana dari insinyur dari politik itu memeriksa bagaimana caranya dia percaya? Mereka ada yang ada. Ibu yakin itu bagaimana? Itu sebenarnya habis. Masalahnya ibu tahu apa tidak bahwa itu sebenarnya habis? Hah? Ibu yakin tidak bahwa uang semua belanja habis atau memang dope hitungan itu yang benar? Dope hitungan yang benar atau ibu yang benar? Dia kesana bukan Ibu belanja sendiri atau suruh orang lain belanja? Oh yang bukan saya yang belanja. Nilai fisik 44.605.000. Dorang ada ngomong begitu sama ibu, sehingga dari dana 50 juta harusnya masih ada sisa begitu 5 juta tadi. Iya.
Jadi ibu langsung percaya itu kasih di polisi sana. Iya. Hah? Di gereja yang masuk. Kau sendiri. Iya, kasihan. Tapi gereja ikhlas tidak itu kasih Kasihan. Kasihan. Pemain. So ikhlas Pak, jangan tanya-tanya lagi. Tidak lagi. Cukup. Itu hubungan apa jemaat apa tadi saksi? Bukit Sion Kanonan ya? Iya. Itu hubungannya dengan sinode itu apa itu? Jemaatnya bagian dari gemini. Ya. Iya. Benar. Adalah bagian dari gereja. Semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu dibahas di mana? Bahas di sinode atau bahas di jemaat? Di jemaat. Oh, jadi tidak bahas di sinode ya, bahas di jemaat. Nah, pelaksanaan dari kegiatan itu apakah dari jemaat atau ada intervensi dari sinode? Oh, itu dikelola mandiri. Iya. Jadi jemaat yang kelola mandiri. Iya. Saya hanya butuh penegasan saja. Benar ada kegiatan pembangunan di gereja Bukit Sion Kamasi? Kanonan? Benar? Benar ada. Benar ada terima uang 50 juta? Benar. Diterima secara utuh? Secara utuh. Benar ada tanda tangan kwitansi? Ada. Ada. Benar ada buat laporan pertanggungjawabannya ke sinode? Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih. Kembalikan kepada siapa? Kembalikan nanti Ke penyidik. ke penyidik. Saksi menerima dari mana uangnya? Dari gereja. Dari gereja. Tidak mengembalikan ke gereja, tapi mengembalikan ke penyidik. Ambil uang dari gereja, Ya. kasih ke polisi sana. Penyidik itu yang tadi umum, yang menerima dari sinode. Bukan dari jemaat kan? Dari Dari jemaat, ya. gereja yang apa tadi itu? Kan sinode memberi 50 Kanonan juta. itu kan? Iya. Gereja memberi 50 juta ya, saksi. Sinode memberi 50 juta. Hah? Saksi menerangkan tadi selesai sinode belanjakan. Iya. Tapi kemudian ditemukan ada selisih 40 sekian ya. Tidak kembalikan ke sinode, tapi ke saudara saksi kembalikan ke polisi. Iya. Ke penyidik. Ke penyidik. Permintaan siapa kayak itu? Penyidik. Penyidik yang meminta untuk dikembalikan. Cukup ini. Dalam pemeriksaan acara pemeriksaan, Ya, benar. berapa kali saudara memberikan keterangan yang diingat? Sekali. Apakah ketika diperiksa saudara membaca kembali BAP saudara, Baca. saudara membenarkan BAP saudara, Ya. menandatangani dan Oke. Pada saat ini saudara mengerti saudara dipanggil untuk diperiksa dalam perkara apa? Yang terkait dengan Domenica, apa keterkaitan saudara di sinode ini? Saya pada waktu itu dari 2019 sampai dengan 2024 menjadi ketua Yayasan Gemini Aset Erwenas. Ketua Yayasan Gemini Aset Erwenas. Saudara memiliki tugas dan tanggung jawab seperti apa sebagai ketua yayasan? Sebagai ketua Yayasan Aset Erwenas, saya punya tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sekolah-sekolah di Gemini dari PAUD sampai universitas. Kemudian juga panti asuhan yang ada di Gemini dan pusat penerjemahan anak. Oke, yang mengangkat saudara sebagai ketua Yayasan Aset Erwenas itu siapa? Masih ingat? Pembina Yayasan Aset Erwenas. Yang menjadi pembina ketika itu? Ketua pembinanya Ketua Sinode Gemini Bapak Pendeta Arina. Di samping itu ada beberapa anggota pembina lainnya yang merupakan unsur dari badan bekerja Majelis Sinode Gemini. Tentang waktu tahun anggaran 2020. Berarti kalau tahun anggaran 2020 kita hitung mundur dari 2019. Apakah sejak 2019 sampai dengan 2022 untuk tahun anggaran 2023, apakah Yayasan Aset Erwenas pernah mengajukan permohonan dana hibah? Tidak pernah. Tidak pernah mengajukan. Ya. Namun apakah dalam rentang waktu 2019 sampai dengan rentang waktu 2022
22 untuk tahun anggaran 2023, Yayasan Aset Kadenas pernah menerima dana hibah? Tidak pernah. Tidak pernah. Pemerintah pada waktu pemeriksaan di polisi, saya ditunjukkan ada nota yang mengatakan menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sepengetahuan saudara sebagai ketua yayasan tidak pernah mengajukan permohonan dan juga tidak pernah menerima bantuan dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ya, Itu benar. kalau tidak pernah menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sepengetahuan saudara, apakah ada bantuan lain khususnya dari Sinode Gemi untuk yayasan yang saudara ketahui? Ya, benar. Karena di pembukuan yayasan tertulis bantuan dari Sinode Gemi. Begitu juga di audit yayasan tertulis bantuan dari Sinode Gemi. Saudara mengetahui informasi tersebut itu merupakan bantuan dari Sinode Gemi itu dari mana dan bagaimana cara penyampaiannya? Apakah melalui surat resmi dari Sinode Gemi ataukah penyampaian dari Sinode? Tidak, dari pembukuan. Dari Pada waktu pemeriksaan pembukuan, baik di akhir tahun, saya tahu ada dana masuk dari Sinode Gemi. Begitu juga dari audit yayasan, saya lihat ada bantuan dari Sinode Gemi. Oke, untuk bantuan-bantuan dari Sinode Gemi, coba saudara jelaskan. Sepengetahuan saudara bantuan apa saja? Satu kali saja yang saya lihat, yaitu sebesar 200 juta. Hanya sebesar 200 juta rupiah Ya. untuk kegiatan apa? Tidak disampaikan kegiatan apa. Dan dipergunakan oleh yayasan sebagai apa? Sebagai operasional yayasan, membayar gaji dari dosen dan pegawai-pegawai yang ada di yayasan. Oke. Apakah ada bantuan atau dana hibah selain dari Sinode Gemi yang saudara ketahui ataupun dari saudara bilang tidak ada dari pemerintah provinsi? Apakah ada bantuan untuk beasiswa mahasiswa? Kalau ke yayasan tidak ada. Tidak ada. Masuk ke Tetapi yayasan, tapi kalau langsung ke sekolah atau ke universitas, kemudian saya tahu ada yang diberikan langsung ke fakultas yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia Tomohon, UPI. jadi ada yang masuk langsung ke universitas. Oke. Selain itu, apakah ada kegiatan pembangunan kampus Bukit? Ya, saya tahu ada. Apakah itu melalui yayasan atau langsung? Langsung dari Sinode Gemi Langsung dari Sinode Gemi ke kampus Bukit atau ke pembangunan itu. ke pembangunan itu? Jadi tidak ditangani melalui yayasan. Tidak ditangani melalui yayasan dan tidak ditangani melalui universitas. Pembangunan apa saja? Maksudnya rektorat, jadi Ya, rektorat, belum ada pembangunan rektorat, ada pembangunan asrama, ada pembangunan pasca sarjana sebenarnya. sepengetahuan saudara. Apa sudah dilaksanakan? Sepanjang saya menjabat terjadi pembangunan. Di 2020 ada Ada. pembangunan Saya melihat perkembangan di awal tahun Di awal atau tahun. akhir tahun? sepanjang tahun. Di sepanjang tahun, Sepanjang tahun. sejak awal tahun. Ketua BPMS. Ketua menangani pembangunan. Iya. Saudara melihat secara langsung Saya melihat beliau melakukan pengawasan di setiap pembangunan. apakah ada kontribusi yang pernah disetorkan oleh yayasan Ke Oh, tidak langsung dari yayasan, tidak langsung dari yayasan. Tapi kalau ada sekolah-sekolah atau universitas yang mau memberikan sumbangan, kami persilakan. Tidak melalui yayasan. Jadi kadang-kadang ada persembahan dari sekolah-sekolah. Mereka setor ke Sinode Gemi atau dari universitas atau dari fakultas, mereka ingin melakukan persembahan, mereka setor ke Sinode Gemi langsung, tidak melalui yayasan. Saudara pada tahun 2022, apakah saudara pernah melakukan perjalanan ke Jerman untuk kegiatan Sinode Gemi? Pernah saya mendampingi istri saya. Kapasitas saudara ketika itu sebagai ketua yayasan.
suami sebenarnya. Sebagai suami. Tidak. Untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan pertemuan EMS Pertemuan yang di bulan apa masih ingat? November kalau tidak salah. November 2022. Iya. Oke, untuk keberangkatan itu siapa saja yang berangkat? Saudara masih ingat? Saya sendiri dari Gemim bersama istri saya dan ketua sinode. Oke. Ketika itu, saudara tahu tidak untuk pembiayaan keberangkatan saudara itu ditanggung bagaimana? Atau oleh sinode Gemim, ataukah dibayarkan secara pribadi atau dari dana hibah? Tahu tidak? Saya sendiri dan istri saya beli sendiri lewat kartu kredit kami. Kemudian istri saya setelah pulang memisahkan perjalanan saya dan perjalanan dia, kemudian dimasukkan ke Sinode Gemim untuk digantikan perjalanan istri saya. Kemudian setelah digantikan biaya perjalanan tersebut, saudara mengetahui bahwa perjalanan tersebut dibiayai atau dipertanggungjawabkan sebagai dana hibah atau tidak? Tidak. Nanti kapan saudara mengetahui? Saya mengetahui pada waktu pemeriksaan di Polda karena ada nama saya juga, padahal saya tidak pernah memberikan tiket saya untuk diganti di Sinode Gemim. Tetapi dipertanggungjawabkan dengan dana Iya. hibah. Tapi setelah saya hitung-hitung, ternyata tidak juga sebenarnya, cuma kalimatnya yang ada nama saya. Tapi yang Tapi itu yang saudara. setelah saya itu kalau pakai nama saya kurang yang Tapi diganti. tidak pernah diinformasikan kepada saudara bersama-sama dengan istri saudara Ibu Widi Lukas, benar? Benar, Tidak pernah diinformasikan. diinformasikan bahwa perjalanan tersebut akan dibiayai oleh dana hibah. Iya, karena kemudian sebenarnya saya lihat di EMS mereka bisa mengganti perjalanan itu. Jadi organisasi EMS itu dapat mengganti perjalanan dari setiap anggota EMS yang mengikuti kegiatan EMS di mana saja. Tetapi rupanya gereja kita tidak mengirimkan ke EMS untuk melakukan penggantian tersebut yang belakangannya kita tahu. Saksi Ya. Ya. apakah apakah fakultas teologi itu di bawah rentang kendali saudara? Iya, di bawah universitas. Di bawah universitas. Saudara ini menjelaskan juga kontribusi. Apakah saksi tahu kontribusi oleh fakultas teologi itu seperti apa sih? Apakah uang pembangunan atau apa? Tidak. Sinode Gemim. Tidak tahu. Karena mereka bisa melakukan, mereka bisa langsung memberikan kontribusi, tapi tidak pernah ditembuskan ke yayasan. Kalau mereka mungkin ada kontribusi. Pertanyaan saya, sepengetahuan saksi sebagai ketua yayasan, teologi itu seperti apa? Tidak tahu bentuk-bentuknya. Kalau mereka ada uang lebih, mereka sama saja di bawah yayasan, sekolah-sekolah maupun universitas dapat memberikan bantuan, kontribusi atau persembahan ke. Pertama-tama mereka harus memenuhi kebutuhan dasar dari pendidikan yang ada di fakultas teologi atau fakultas lain. Kalau di fakultas lain biasanya mereka tidak punya uang lebih karena mahasiswanya kurang. Biasanya subsidi silang dari yayasan. Orang hanya ada satu kali pada waktu mahasiswa. Baik, pertanyaan saya, apakah salah satu uang pembangunan itu menjadi juga sumber pendapatan dari fakultas teologi? Ya, juga pendapatan. Itu diterima di awal penerimaan mahasiswa baru. Ya, Apakah dibayar sekitar Agustus atau September? Juli atau Agustus. Apakah ada pembayaran lagi di bulan Januari? Tidak ada. Sejak 23 Desember Di 2020. Di 23 Desember. 2020, ya, karena saya masuk di yayasan 2019 sudah ada pembangunan di. Pertanyaan saya, pekerjaan itu orang saudara berpikir itu pekerjaan yang belum selesai masih dikerjakan atau pembangunan yang baru dilaksanakan mulai tanggal 23 Desember? Seingat saudara, Di tanggal 23 Desember 2020 apakah ada pekerjaan baru untuk pembangunan di UKIP? apa pekerjaan baru? Saya tidak tahu kalau pekerjaan itu kategori pekerjaan baru atau melanjutkan
sertifikatnya. 2022 saudara sedang ketua di fakultas atau dari Pak Korin. Nah, dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang Bapak sebutkan, apakah ada keterlibatan Pak Korin dalam proses itu? tidak Makasih. Pertanyaan yang sama, apakah dalam proses yang tadi saksikan tadi ada sempat bertemu oleh Tuhan? Apa juga baik kami ini Pak Bimo pernah bersama-sama dengan saksi tidak pernah untuk saksi apakah ada keterlibatan dari izin Veronica Idris berkaitan dengan penjelasan saudara tadi? tidak Ya, saya ingin bertanya, yang bangunan-bangunan itu aset yayasan atau aset sendiri? aset demi Oh, jadi itu aset Gemi bukan aset yayasan. iya sesuai dengan anggaran rumah tangga dari yayasan. Setiap pembangunan yang ada di yayasan merupakan aset dari demi. Baik. Dapatkah saksi membedakan penerimaan kartu Indonesia Pintar dengan beasiswa yang diterima dari sinode, pembiayaannya seperti apa? Saya tidak melihat laporannya, tetapi membedakannya itu gampang karena kartu Indonesia Pintar harus dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi yang dana hibah saya tidak pernah melihat secara langsung. Kalau bukan dana hibah tapi beasiswa yang dari sinode? Tidak pernah. Apakah saksi tahu dalam pembangunan itu menggunakan dalam pembangunan pembangunan kampus itu menggunakan dana hibah? Tahu, dijelaskan oleh ketua semua. Bangun dari yayasan aset Erwenas, kemudian bangunan asrama itu biayanya bisa menelan anggaran berapa? 20 miliar. Oh, 20 miliaran ya? Yang harus saya prediksi secara saya mengerti sedikit saya prediksi ya lebih dari 20 miliar pembangunan yang ada di sana karena kita membangun gedung kantor pusat Bukit, membangun berbagai asrama, kemudian membangun pasca sarjana. Itu 20 miliaran. Saksi tahu nggak berapa besar dana hibah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan itu? Tahu. Saya kembali lagi ke kontribusi. Apakah saksi tahu dari yayasan memberikan kontribusi kepada sinode? Tidak, yayasan tidak pernah memberikan kontribusi. Kalau dari fakultas memberikan kontribusi? Langsung saya tidak tahu, mereka tidak memberikan tebusan kepada kami. Oh, jadi harus ditanyakan kepada yang bertanggung jawab dalam fakultas itu ya? Iya, benar. Saksi tahu nggak di badan pekerja majelis sinode ada yang namanya bidang hubungan kerjasama antara sinode? Tahu? Ya, Itu apakah mereka juga mengurus tentang beasiswa? oh tidak tahu. Oh, tidak tahu. Saksi tahu nggak di beberapa fakultas yang ada di yayasan itu ada nggak siswa-siswa mahasiswa yang dari luar selain? Oh, jadi ada mahasiswa dari luar. Apakah saksi tahu mereka juga ada dibiayai dengan beasiswa? Tidak tahu. Oh, saksi tidak tahu. Oh, baik, cukup. Dan tentang perjalanan ke Jerman bersama istri ya, benar. Istri saudara sudah didengar sini sebagai saksi Ibu Widya karena tugasnya. Katanya dia mengambilkan uang, tapi dikembalikan ke penyidik. Karena tahu, Saya tahu. dengan persetujuan saya. Bapak juga kembalikan uang apa tidak? Tidak ada uang saya pakai. Ya. Ya. Oke, berarti cuma istri saudara yang kembalikan. Benar. Nah, kenapa dikembalikan? Karena kemudian kita tahu belakangan dia diskusi dengan saya
bahwa ternyata di laporan pertanggungjawaban dana yang digunakan adalah dari dana hibah yang tidak sesuai dengan apa yang kita mengerti sebelumnya. Karena ini dana pemerintah, saya juga yang setuju bahwa masih pulang, bukan orang PKI. Terakhir, jadi apakah dari yayasan atau dari demi sinode pernah mengirim surat misalnya ke jemaat-jemaat, ada misalnya calon mahasiswa yang tidak mampu akan dibiayai, pernah dengar ada? Tahu karena saya disesikan surat itu. Oh, Bapak yang ini, Saya disesikan. berapa orang yang dipikir? Saya tidak tahu berapa orang yang diterima, tapi saya tahu ada program itu. Tahu ya Pak. Tapi apakah menurut Pak Iskarito? Kan belum mahasiswa dia. Belum. Karena kalau dia mahasiswa kan itu Iskarito. Jadi sudah keluar dari Iskarito. Iya. Jadi Untuk persetujuan dari persetujuannya harus dari sinode yang akan mengirim. jadi mengirim nama-nama dikirim ini bisa. Iya. Oke. Sekarang nama-nama dikirim. Apakah itu hanya kan 2019 ini? Iya. Yang saya tahu itu surat tahun 2022 kalau tidak saat keliru. Yang saya dapatkan CC itu surat kepada jemaat-jemaat di tahun 2022. 2019 saya tidak lihat. Oke. Tidak pernah lihat surat. Berarti beasiswa yang dari dana hibah dipakai untuk nama-nama itu. Tidak, yang saya lihat itu surat kepada jemaat-jemaat untuk Kartu Indonesia Pintar. Oh, untuk KIP ya. KIP yang saya Tapi terrealisasi itu ya? terrealisasi. KIP itu dana dari mana Pak? Pemerintah Dinas Kementerian Pendidikan Tinggi, Bukan dari dana hibah. bukan provinsi maksud saya, bukan dari provinsi. Badan Pekerja Majelis Sinode adalah pembina dari yayasan. Berapa orang? Tapi Tidak secara langsung, karena tidak yayasan ART Benas itu dia mandiri, berdiri sendiri. berdiri sendiri, dia Iya. punya keseluruhannya. Iya. Anda punya kewenangan semua itu. Benar, Tidak bisa diintervensi oleh MIM. benar. Badan Pekerja apa itu? Sinode ini. Sinode ya. Untuk strukturnya, Aha. Kalau dalam operasi bisa diintervensi oleh sebagai pembina, bukan BPMS. Iya, itu bagaimana pembina? Ini pembina dari saya ketua badan pengurus di Ketua yayasan. Saya ketua yayasan badan pengurus yayasannya saya. Iya. Tahun tersebut. Tapi ada juga ketua badan pengawas, di mana itu unsur dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Di atas kami ada ketua badan pembina yayasan yang memilih saya sebagai ketua yayasan. Di situ juga unsur dari Badan Pekerja Majelis Sinode, di mana ketua dari badan pembina itu adalah ketua sinode UIN, ketua PPMS maksud saya. Pembina dan sebagainya. Ya harus. Gitu ya. Iya, benar. Saya tertarik dengan berita acara saudara nomor 8 nomor 9. Pertanyaannya dari 2019 sampai 2022, apakah pengurus yayasan UIN atau Terena pernah mengajukan program beasiswa kepada Sinode UIN? Jawaban saudara, sejak 2019 sampai 2022, yayasan tidak pernah mengajukan program beasiswa kepada Sinode UIN. Betul itu jawaban. Di bawah pertanyaannya sebenarnya beda. Dan tahun 2019 sampai tahun 2022, apakah pengurus yayasan UIN atau Benas pernah menerima pengajuan program beasiswa dari Fakultas Teologi UGI? Itu ya? Dan jawabnya sejak 2019 sampai 2022 pengurus yayasan Gemini Benas tidak pernah mengajukan program beasiswa kepada Sinode UIN. Benar. Hal yang berbeda. Tapi dua-dua Tidak mengajukan. Pertanyaannya apakah dari Fakultas Teologi mengajukan enggak kepada
yayasan? Itu pertanyaannya. Oh tidak Tapi pernah. saudara jawab tidak pernah mengajukan ke sinode. Itu dua hal berbeda. Oh. Jawaban di atas ya, tidak pernah mengajukan ke sinode. Kan gitu. Jadi tanya di atas apakah pengurus yayasan pernah mengajukan program beasiswa kepada sinode? Mengajukan program beasiswa kepada yayasan. Saudara jawabnya yayasan tidak mengajukan ke GEMI, itu kan nggak nyambung. Saya maklum ini pertanyaan penyidik polisi di sana. Kenapa jawabnya begitu? Saudara Pak, apa hubung apa nyambung? Dia masuk ke yayasan. Saudara bilang tidak tahu, baru kaget. Saya tahu 200 juta masuk ke yayasan yang mulia. Kapan saudara tahu itu uang masuk? Pada waktu pembukuan yayasan dibuat, di setiap bulan ada pembukuan yayasan dibuat. Saya tahu ada masuk 200 juta rupiah karena saya lihat di dalam pembukuannya. Cuman uraiannya bukan dari IPA. Bantuan sinode uraiannya. Jadi saudara tahu, saudara lacak itu, saudara tahu itu masuknya kapan, saudara tahunya kapan? Tahu. Berapa lama antara uang masuk dan saudara tahu? Pada bulan yang Sama. pada bulan yang sama saya sudah tahu. Tidak hari yang sama saudara langsung tahu. Tidak hari yang sama. Pada bulan yang sama. Itu ada koordinasi tidak bahwa akan ada uang masuk ke yayasan 200 juta dengan badan pekerjaan sendiri? Tidak ada. Kok bisa? Saya tidak mengerti. Hah? Pada waktu itu langsung dari keterangan dari bendahara yayasan pada waktu itu langsung dihubungi petugas yayasan yaitu Ibu Inge karena pada waktu itu COVID untuk datang ambil ada 200 juta dari sinode ke yayasan, ambilnya cash. Ambil cash untuk Yayasan iya, penggunaannya apa? bantuan sinode. Penggunaannya nanti kemudian Bantuan sinode 200 juta. iya benar Tidak disebutkan untuk digunakan untuk apa? tidak disebutkan Sama sekali cash. cash ya? Ya, benar. Karena ini tak perlu. Sudah baca dokumen. Saya tidak baca. Dokumen diperlihatkan. Tidak diperlihatkan. Loh, tadi di waktu bukti pembayaran Ke saya maksudnya. di penyidikan diperlihatkan. Oh diperlihatkan. Bukti pembayaran dan surat. Keterangannya penyaluran dana hibah. Benar. Saya lihat. Ditandatangani oleh Ingewati tadi. Benar. Iya, pertanyaan saya, bukti pembayaran itu saudara tahunya kapan? Saat di penyidik. Penyidik itu ya. Benar. Duitnya saya sudah tahu pada saat diserahkan. Cuman Tapi di laporan duit waktu itu saya sudah tahu. Tapi tidak disebutkan. saya cuma Hanya- membaca laporan keuangan ada masuk 200 juta bantuan dari sinode, tidak disebutkan bahwa itu penyaluran dana hibah di dalam pembukuan yayasan. Dari uang itu di mana sekarang? Terpakai Terpakai berapa? untuk bayar gaji dosen, bayar gaji pegawai, bayar operasional dari Lah kalau tidak ada uang itu, saudara membayar semua itu dari mana? SPP. Jadi di dalam setiap SPP yang dibayar. Iya, jadi tanpa ada uang itu saudara punya kemampuan membayar segala urusan. Punya yang mulia. Iya. Masuk itu saudara gunakan juga itu. Gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain karena ada dananya. Kalau tidak kita cuma menggunakan uang yayasan itu untuk bayar gaji sama bayar operasional umum lainnya, bayar listrik, bayar air, itu yang kita gunakan. Saya pun agak meragukan. Saudara itu besar. Uang besar 200 juta. Level Ingewatu yang katanya staf tadi ya, tanda terima. Masuk akal tidak uang itu ditanda terima oleh staf? Tidak masuk akal ketua, tapi sinode menghubungi langsung
Iya, mungkin cuma dia yang ada di yayasan pada waktu itu karena Ya, saat itu saudara. COVID. Saudara juga sendiri bilang tidak masuk akal, tapi faktanya begitu. Iya, benar. Ya. Karena tidak Setelah dihukumi saudara benar. sudah disumpah, Benar. silakan saudara ngomong apa adanya, ngomong aja ya. Iya. Tapi ini Karena saya tidak saya kurang masuk akal. Apalagi ada keterangan di situ penyaluran dana hibah pemprov itu. Sehingga kalau hibah pemprov ke yayasan, oke lah demi ke yayasan, ketua yayasan itu tahu. benar. Bukan lucu ini wasu ini yang tahu. Tapi sudah. Saudara itu ke Jerman tadi melihat Pak Asiana dan Pak Bukan kegiatan Freddy. bukan kegiatan yang sama. Tentu. Kan saudara dengan bendahara tadi, yang istrinya. EMS. EMS. Kalau ini kegiatan Dewan Gereja sedunia. Kegiatannya lain, waktunya juga berbeda. Oh, waktunya berbeda. Oh, jadi Tidak ketemu. Baik, tentang baku atau aturan penyaluran beasiswa ini Tidak. tidak ada. Bapak dipanggil ya, diundang JPU sebagai saksi apa ya Pak? Karena saya pada tahun 2019 sampai 2024 adalah ketua Yayasan Aseter Wenas yang menangani pendidikan di Gemim, panti-panti asuhan dan penerjemahan Alkitab. Pak, tadi kan bilang ada sekitar 200-an juta Yang masuk. uang Benar. masuk ke yayasan. Hah? Itu bagian dari hibah atau bagaimana? Saya baru tahu belakangan bahwa itu bagian dari hibah. Di dalam pembukuan yayasan cuma ditulis bahwa itu adalah bantuan sinode. Waktu dilihat tanda terimanya, ternyata di polisi ditunjukkan tanda terimanya ini bantuan hibah. Nah, saya tidak pernah lihat tanda terimanya, hanya melihat laporan pembukuan dari yayasan. Habis terpakai. Digunakan pada tahun 2020 kalau tidak salah itu ya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yayasan. Habis terpakai. Habis terpakai pada waktu itu. Padahal yayasan ya punya duit sampai sekarang ini punya uang. Pak, terkait perjalanan ke Jerman Pak, ada kegiatan apa itu ya Pak? Di tahun Kegiatan EMS di tahun 2022 saya cuma mendampingi istri. Saya pakai biaya sendiri, cuma di laporan LPJ tulis perjalanan saya dan istri, padahal saya tidak menggunakan dana dari Gemim. Tapi dana Bapak tidak tercatat juga kan dalam pengeluaran. Ternyata, tapi setelah saya lihat jumlahnya tidak masuk dengan dana saya, cuma menyebut nama. Ya. Oke. Oke. Pas. Tidak, cuma maksudnya di bawah Yayasan Wenas. Jadi saya itu tahu dari gitu. funding internasional. Oh iya, itu kegiatan yang lain tapi ada di bawah koordinasi saya. Wenas. Jadi begitu ditanya apa tanggung jawabnya, saya jelaskan bahwa ini tanggung jawabnya. Oke. Kita sendiri dalam fakta persidangan yang timbul ada uang yang sudah terpakai 50 juta di Gereja Gemim Sion Kanonang, tapi kemudian ada pengembalian uang bantuan ke penyidik, itu gimana tanggapan? Ya, saya tegas mengatakan tadi bahwa saksi menerangkan 50 juta dari sinode itu terbelanjakan. Sekali lagi terbelanjakan. Tapi ketika ditanyakan kenapa kasih pulang, karena hasil pemeriksaan daripada ahli teknik konstruksi. Bagaimana bisa mereka tidak tahu proses pengeluaran uang, tapi mereka atas dasar entah dari mana hitungannya meminta supaya gereja mengembalikan uang. Padahal sekali lagi uang itu sudah keluar dari kas gereja loh. Lagi sekali uang sudah keluar dari kas gereja. Dikembalikan. Tapi akhirnya atas dasar petunjuk teknik ahli teknik uang gereja mesti keluar. Sekali lagi 50 juta terbelanjakan. Jadi yang dikembalikan itu adalah uang gereja juga. Berarti gereja keluar uang lagi. Selain keluar untuk pembangunan 50 juta, gereja keluar uang lagi 5 juta sekian. Hanya karena dibilang temuan. Saya berdoa, Tuhan Yesus nyatakan keadilan dalam perkara ini. Ya, demikian.